Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada sebuah kasus. Sebelumnya saya akan mengenalkan teman-teman dari tim kami. Yang pertama ada saya sendiri, Beatrice Nuresa Kusuma dengan NIM akhir 198. Ada Diva Setia Mayang Andiani dengan NIM akhir 1, dengan NIM akhir 196. Kemudian ada Erika Wanda Puji Rahayu dengan NIM akhir 227. Ada Ajeng Sekarsari dengan NIM akhir 207. Ada Zakia Amalia Kurana dengan NIM akhir 197. Kemudian saya akan membacakan kasus yang akan kami presentasikan hari ini. Eh, Anda bekerja di sebuah perusahaan farmasi yang sedang mengembangkan obat baru untuk hipertensi. Perusahaan tersebut berencana untuk melakukan uji praklinik menggunakan model hewan tikus. Namun, sebelum melakukan penelitian, perusahaan harus mengajukan proposal ke Komite Ketika Hewan untuk mendapatkan persetujuan. Untuk selanjutnya, ada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut dari kasus tersebut akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, untuk kasus yang pertama, saya bacakan pertanyaannya. Apa prinsip-prinsip etika yang harus diterapkan dalam desain uji praklinik? Jawabannya yaitu, dalam desain uji praklinik terdapat beberapa prinsip etika yang harus diterapkan untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan dengan cara yang aman, bertanggung jawab, dan sesuai standar yang berlaku. Prinsip yang harus diterapkan meliputi yang pertama ada kesejahteraan hewan uji, yang menerapkan prinsip yang terdiri dari replacement atau penggantian, reduction, pengurangan, dan refinement atau perbaikan. Prinsip ini merupakan etika standar yang diterima secara internasional untuk penelitian yang melibatkan hewan. Yang kedua ada informed consent jika melibatkan sel atau jaringan manusia. Penggunaan sel atau jaringan manusia dalam uji praklinik harus disertai dengan persetujuan yang jelas dan terinformasi. Pendonor harus diberi informasi tentang tujuan penelitian dan juga bagaimana materi biologis mereka akan digunakan. Selanjutnya yaitu justifikasi ilmiah. Uji praklinik harus dilakukan hanya jika ada alasan ilmiah yang kuat, ada keamanan dan risiko minimal. Uji praklinik harus didesain untuk meminimalkan risiko bagi subjek penelitian atau lingkungan. Ada juga transparansi dan pelaporan. Hasil uji praklinik baik positif maupun negatif harus dilaporkan dengan jujur dan transparan. Selanjutnya, penghormatan terhadap hak asasi. Semua prosedur yang dilakukan harus menghormati hak asasi, termasuk hak privasi individu jika penelitian melibatkan data manusia. Tanggung jawab sosial. Penelitian harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat luas dan lingkungan. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua yaitu apa saja pedoman regulasi yang harus diikuti selama proses uji praklinik ini? Jawabannya, pedoman uji praklinik Badan PPOM telah menerbitkan peraturan tentang pedoman uji praklinik sebagai berikut. Yang pertama, peraturan Badan POM nomor 10 tahun 2022 tentang pedoman uji toksisitas praklinik secara in vivo. Yang kedua, peraturan BPOM nomor 18 tahun 2021 tentang pedoman uji farmakodinamik praklinik obat tradisional. Uji praklinik merupakan pembuktian keamanan dan kemanfaatan suatu produk atau obat bahan alam pada hewan. Uji tersebut diperlukan untuk pengembangan produk obat bahan alam sebagai data pendukung registrasi jamu atau OHT. Produk yang memerlukan uji praklinik adalah produk yang mengandung bahan baku yang belum diketahui keamanannya, kombinasi bahan baku baru atau kombinasi bahan baku yang berpotensi memiliki efek yang tidak diinginkan, atau dapat pula dilakukan pada produk jamu yang ingin didaftarkan sebagai OHT atau fitofarmaka. Pelaksanaan uji praklinik dalam jangka registrasi produk dilakukan setelah memperoleh persetujuan BPOM berupa persetujuan pelaksanaan uji praklinik. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa saja persiapan yang perlu dilakukan sebelum mengajukan proposal ke Komite Etika? Alur permohonan PPUPK adalah yang pertama, pemohonan pemohon mengajukan permohonan PPUPK dengan melampirkan protokol uji praklinik dan dokumen pendukung. Kemudian yang kedua, dilakukan evaluasi oleh Badan POM sampai diterbitkan PPUPK. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan uji praklinik mengacu pada protokol yang telah disetujui oleh Badan POM.
Kemudian yang keempat, data hasil uji praklinik dibuat dan dikirimkan ke Badan POM untuk dievaluasi. Nah, hasil evaluasi data uji praklinik dapat digunakan sebagai data pendukung registrasi produk tersebut.